Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik ya. Bertemu lagi dengan saya Mega di channel YouTube Rumbel Med. Kali ini kita akan melanjutkan soal-soal selanjutnya, soal tentang kompetensi manajerial. Namun sebelumnya ada baiknya kalian subscribe dulu channel YouTube ini, like dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke, kita lanjut soal nomor 41. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda A. dalam hati tidak menyetujui hal tersebut, B. hal tersebut sering terjadi di kantor manapun, C. mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang, D. tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut, E. hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Jawabannya adalah C ya, mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Bersikap integritas dengan cara mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang adalah sikap yang paling tepat jika kita dalam situasi seperti itu. Oke, selanjutnya soal nomor 42. Saat jam istirahat, ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda adalah A. segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya, B. tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat, C. menyuruhnya untuk menunggu, D. meminta teman untuk Anda menemuinya, E. menyuruhnya untuk kembali lain kali saja. Jawabannya tentu saja A ya, segera menemui dan menanyakan kepentingannya. Mengutamakan hal tersebut itu adalah mengutamakan pelayanan publik kepada klien. Oke, soal nomor 43. Setelah acara kedinasan, salah seorang teman mengajak mampir ke tempat wisata sebelum kembali ke kantor di jam kerja. Sikap Anda adalah A. menolak mengajak kembali ke kantor dulu, B. mampir sebentar, tidak masalah, C. asal atasan ikut, tidak mengapa, D. kembali ke kantor sendirian, atau E. menunjukkan arah jalan tempat wisata yang menarik. Jawabannya adalah A ya, menolak dan mengajak kembali ke kantor dulu. Karena itu adalah bersikap integritas dengan melaksanakan tugas dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab dengan memilih kembali ke kantor terlebih dahulu. Oke, selanjutnya soal nomor 44. Jika Anda seorang rekan yang memberikan secara langsung berkas-berkas temannya untuk ditindaklanjuti oleh Anda, maka Anda akan A. tidak memperdulikannya, B. memberinya nomor urut seperti klien yang lain, C. segera menindaklanjutinya, D. menindaklanjutinya jika ada imbalan saja, atau E. menindaklanjutinya karena Anda tidak enak hati dengan teman Anda itu. Jawabannya adalah B. memberinya nomor urut seperti klien yang lain. Kita harus mengutamakan pelayanan publik secara tertib dan adil dengan menetapkan nomor antrian dengan tegas. Oke, selanjutnya soal nomor 45. Karena kesalahan Anda, banyak pelanggan Anda yang beralih ke kompetitor Anda. Maka cara Anda untuk menanggulangi hal tersebut adalah A. mengevaluasi kesalahan tersebut kemudian mencari solusi terbaik, B. menarik simpati pelanggan dengan memberi potongan harga sebanyak-banyaknya, C. berusaha kerja mencari pelanggan baru, D. menghubungi pelanggan lama Anda dan memberinya hadiah, atau E. berusaha mengetahui kemampuan kompetitor dari segi kelebihan maupun kekurangan. Jawabannya adalah A. mengevaluasi kesalahan tersebut kemudian mencari solusi yang terbaik. Ya, kita harus selalu berupaya dengan pengembangan terhadap diri sendiri dengan melakukan mengevaluasi diri dan mencari solusi terbaik. Itu adalah pilihan yang paling tepat. Oke, selanjutnya soal nomor 46. Resolusi Anda untuk tahun depan ingin meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan, maka langkah yang Anda terapkan adalah A. meningkatkan kualitas produksi, B. memperluas jaringan pangsa pasar, C. meningkatkan jumlah produksi, D. meningkatkan kualitas sumber daya manusia, atau E. meningkatkan mutu dengan memperbaiki fasilitas pelayanan dan mempersingkat waktu pelayan
pelayanan agar lebih efektif dan efisien? Jawabannya adalah E ya, meningkatkan mutu dengan memperbaiki fasilitas pelayanan dan mempersingkat waktu pelayanan agar lebih efektif dan efisien. Karena pelayanan publik itu secara prima dengan meningkatkan mutu dan memperbaiki fasilitas pelayanan dan memangkas birokrasi yang ada, itu adalah sikap yang terbaik dalam manajemen. Oke, selanjutnya soal nomor 47. Ketika ketua RT Anda membutuhkan warganya untuk melakukan kerja bakti di lingkungan rumah Anda dan sekitarnya, Anda sedang sibuk, maka Anda akan A. tetap ikut dalam kerja bakti walau Anda sedang punya tugas mendadak, B. menemui Pak RT dan warga dengan membawa maaf dan makanan, C. meminta salah seorang pekerja Anda untuk ikut serta dalam kerja bakti, D. tidak ambil peduli dengan semua yang terjadi, E. meminta orang lain untuk mewakili Anda dalam kerja bakti tersebut. Jawabannya adalah A ya, tetap ikut dalam kerja bakti walau Anda sedang mempunyai tugas yang mendadak ya. Karena ketika kita berada tinggal dalam satu komplek bersama masyarakat, maka kita harus siap bekerja sama dan menjaga kebersamaan sesama warga komplek. Itu adalah sikap yang harus kita tunjukkan. Oke. Selanjutnya soal nomor 48. Pimpinan rapat meminta ide dari semua peserta rapat yang sebagian besar adalah pejabat eselon. Saya yang hanya sebagai pelaksana biasa, sebaiknya A. diam saja karena hanya pimpinan yang berhak menyuarakan pendapat, B. memberikan ide ke pimpinan kita agar disuarakan pendapat kita, C. memberikan ide apabila kita mempunyai ide yang kemungkinan dapat membantu masalah yang ada, D. saya mengundurkan diri dari rapat karena tidak percaya diri, atau E. menulis ide kita kemudian memberikan ke pimpinan rapat. Jawabannya adalah C ya, memberikan ide apabila kita mempunyai ide yang kemungkinan dapat membantu masalah yang ada. Nomor 48 adalah C, karena mengenali posisi diri kita pada saat rapat dengan memberikan ide pada waktu yang tepat untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang ada adalah sikap terbaik ya. Oke, soal nomor 49. Anda berada dalam satu tim kerja yang sebagian besar rekan setim Anda merupakan orang yang sibuk. Maka Anda akan A. mencoba mengetahui jadwal masing-masing sehingga mereka semua dapat meluangkan waktunya untuk rapat kerja, B. mulai mengajak mereka bekerja ketika mereka tidak sibuk lagi, C. mulai mengajak mereka bekerja ketika tenggat waktu penyelesaian sudah hampir tiba, D. cuek saja, yang penting saya menyelesaikan apa yang menjadi tugas saya, atau E. menasehati rekan-rekan yang menurut Anda sangat sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk mengerjakan pekerjaan tim. Jawabannya adalah A ya, mencoba mengetahui jadwal masing-masing sehingga mereka semua dapat meluangkan waktunya untuk rapat kerja. Karena jika kita mengenali kondisi anggota tim dengan baik, itu semua dapat menemukan waktu yang tepat untuk mengadakan rapat kerja. Jadi itu adalah sikap yang terbaik dalam kasus ini. Baiklah, soal terakhir nomor 50. Anda merupakan direktur pemasaran dari suatu produk. Sikap yang Anda ambil ketika banyak pesaing yang juga memasarkan produk yang sama adalah A. saya tetap memasarkan sama seperti biasanya dilakukan, B. saya tidak mau memasarkan barang itu lagi dan ingin memasarkan barang yang baru, C. meminta petunjuk direksi sebaiknya bagaimana, D. tetap memasarkan produk tersebut dengan strategi yang baru, atau E. saya gunakan strategi baru dengan mengedepankan nilai lebih dari produk yang saya pasarkan. Jawabannya adalah tentu saja E. Saya gunakan strategi baru dengan mengedepankan nilai lebih dari produk yang saya pasarkan ya. Karena seorang direktur itu harus mampu dalam mengelola perubahan, termasuk kondisi ketika banyak persaingan dalam pemasaran produk dengan menciptakan strategi baru ke depannya. Oke, itulah 10 soal yang kita bahas.
Semoga video ini bermanfaat. Semoga soal-soal tadi menambah ilmu pengetahuan kita menjadi semakin luas. Oke, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel YouTube ini, like dan share ke sosial media yang kalian punya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.